hidup gue makin merosot. Kemauan untuk stop itu ada, cuma actionnya gue nggak dapet. Nggak ada orang yang mau direhab, merasa dirinya ini bisa. Kami paham kebingungan dan keraguanmu tentang proses rehabilitasi BNN. Apakah benar direhab atau dipenjara sih? Daripada berasumsi, yuk kita kenali program rehab dari BNN ini. Fakta pertama adalah orang-orang yang terjerat narkoba akan ada 2 penanganan. Jika terbukti pengedar, akan dihukum. Tetapi jika hanya pengguna, akan melewati proses rehabilitasi. Keputusan penanganan tersebut didasari oleh surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT, Tim Asesmen Terpadu BNN. Tim ini secara komprehensif dibentuk oleh BNN, penyidik kepolisian, jaksa, dan dokter yang membidangi rehabilitasi. Kalau mama user edik itu cuma ada 3 pilihannya, mati, masuk sel, atau dia mau rehab. Kedua, tahapannya pun gak ribet kok. Hanya perlu datang ke klinik Pratama BNNP atau BNNK atau IPWL terdekat. Dan di sana akan ditentukan proses rehab mana yang cocok dengan kondisi pengguna. Buat saya sih, rehab itu memang diperlukan ya. Setelah proses rehab pun, setiap pengguna akan didampingi agar siap untuk kembali ke masyarakat. Mereka yang udah masuk duluan membantu kita untuk proses pemulihan kita. Diajarkan untuk menjadi kepribadian yang lebih terbuka, semua diisi dengan hal-hal positif. Lalu yang ketiga, BNN juga menjamin kerahasiaan identitas sebuah pasien. Dan semua prosesnya tidak dikenakan biaya sama sekali. Rehab itu nggak seburuk yang kalian bayangin kok. Ini loh perubahan yang diberikan oleh rehabilitasi terhadap diri gue. Kepribadian yang lebih baik, gue dibuat jadi back to function. Pengolahan kemarahan, komunikasi skill, terus habis itu pola hidup sehat. Kita semua ada diajarkan lah di sini. Pihak BNN memberikan kita satu wawasan, satu ilmu yang kita nggak bisa temuin gitu loh. Secara user edik ya. Di sini gue diajarkan untuk kembali seperti sebagaimana mestinya diri gue. Yuk berani rehab untuk kebaikan dirimu dan orang di sekitarmu. Peduli diri, berani rehabilitasi. Narkoba merusak masa depan bangsa ini. Entah sudah berapa banyak masa depan putra-putri terbaik bangsa yang direnggut olehnya. Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN menjadi garda terdepan dalam perang melawan narkoba. Dari tahun ke tahun, BNN terus menekan penyebaran narkoba di Indonesia. Data terbaru menyebutkan lebih dari 30.000 kasus terungkap pada periode tahun 2020-2021. Perang dengan narkoba terlihat seperti tidak akan pernah berakhir. Namun ada satu faktor kunci yang bisa membuat kita menang, yaitu kamu. Tidak cukup hanya dengan BNN saja. Butuh kerjasama dari kamu dan masyarakat, karena masalah narkoba bukan hanya tanggung jawab segelintir pihak atau golongan. Ini merupakan tanggung jawab yang perlu kita emban bersama. Perubahan tidak akan kunjung datang bila kita hanya berdiri pasif. Mulai ambil langkah kecil dengan berani lapor ke aparat berwenang, seperti BNN, kepolisian, Babin Kamtibmas, maupun Babinsa setempat. Ayo bersama-sama kita berjuang dan menjadi pahlawan pemberantas narkoba. Cegah tanpa celah. Hidup ini bagaikan terbagi 2 sisi. Hitam, putih, siang, malam. Laki-laki, perempuan. Kehidupan, kematian. Ada yang bisa diubah, ada juga yang tidak. Dan untuk hal yang bisa diubah, seringkali hanya dibatasi satu garis tipis, bernama pilihan. Seperti efek bola salju, sekecil apapun pilihan kita, sangatlah berpengaruh untuk hidup kita ke depannya. Menjadi pengubah sejarah, atau tenggelam menjadi sejarah. Hidupmu, kendalimu.